podcast kali ini saya sudah mengundang seorang kakak yang bernama Kak Ien. Halo semuanya. Jadi sebelumnya itu saya mau berterima kasih kepada Kak Kristabel karena sudah mau mengundang saya ke tempat ini. Oke, nama saya Margaret Dunan Tambor. Kakak bisa panggil saya dengan sebutan Ien saja. Saya berasal dari Sekolah Lentera Harapan Labuan Bajo. Nah, di podcast kali ini kami akan membahas tentang cerita hikayat yang berjudul Keong Mas. Nah, sebelum saya memberi pertanyaan pada kakak, mungkin kakak bisa menceritakan secara singkat gitu cerita dari Keong Mas ini. Oke, sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan, saya akan menceritakan secara singkat mengenai dongeng Keong Emas ini. Jadi cerita hikayat ini diambil berjudul Keong Emas. Cerita hikayat ini sudah terkenal di Indonesia. Cerita rakyat Keong Emas ini berasal dari Jawa Timur. Lalu cerita ini mengisahkan seorang bersaudara perempuan yang memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda dan membuat satu saudaranya ini gelap mata sehingga membuat perbuatan jahat yang tidak seharusnya sih. Nah, di sini podcast ini saya telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kakak jawab ya. Yang pertama itu kami harus penasaran siapa saja tokoh dalam cerita ini. Jadi tokoh utamanya ini yaitu Chandra Kirana. Oh, kalau boleh tahu ya, kenapa ya tokoh utamanya ini Chandra Kirana kenapa tidak yang lain gitu? Oke, seperti yang saya sudah jelaskan. Oke, jadi cerita hikayat Keong Mas ini Chandra Kirana itu digambarkan dan diperankan sebagai tokoh yang memiliki sifat-sifat yang baik, kecantikan, kebaikan, kesabaran, dan kebijaksanaan. Dia juga dikenal dengan sebagai tokoh yang penuh kasih sayang dan memiliki semangat untuk bertahan menghadapi cobaan dalam hidup. Oke, berarti Chandra Kirana ini dia memiliki sifat yang baik dan yang orang yang baik gitu. Ya. Terus kan di cerita itu kan semuanya kan pasti memiliki konflik. Nah, di sini juga saya pengen tahu konflik dari cerita Keong Mas ini apa ya? Oke, konflik utamanya itu seperti yang saya perkenalkan di awal cerita ini, mengisahkan kedua saudara yang sama-sama cantik namun memiliki sifat yang berbeda. Seorang kakak yang bernama Dewi Galuh memiliki sifat kecemburuan terhadap adiknya yaitu Chandra Kirana. Akibat kecemburuan sang kakak, ia pergi bertemu dengan nenek sihir untuk mengutuk Chandra Kirana menjadi Keong Emas agar Chandra Kirana ini tidak jadi menikah dengan sang pangeran, sang kekasih. Terus kenapa bisa Chandra Kirana ini dia menolak untuk menikahi pangeran itu? Jadi sebelum itu pas sesudah Chandra Kirana ini dikutuk sebagai Keong Emas, lalu dibuang ke sungai. Namun ada seorang nenek yang datang ke sungai itu, dia menemukan Keong Emas, lalu nenek itu bawa Keong Emas itu dipelihara di rumahnya. Setelah itu nenek itu bingung kenapa setiap ia berpergian dan pulang selalu di meja makannya ini sudah menyiapkan beberapa makanan. Nenek itu tidak mengetahui bahwa dalam Keong Emas itu ada seorang putri, yaitu Putri Chandra Kirana. Chandra Kirana ini dilepas oleh sang kekasihnya karena perbuatan sang kakak yang telah membunuh dia. Terus alasan dia menolak pangeran ini apa ya? Seperti yang kita ketahui, Chandra Kirana ini menolak menikah karena ia ingin menjaga kesetiaannya kepada suaminya yang telah meninggalkannya. Namun Chandra Kirana ini tetap setia menunggu kehadiran sang kekasih. Oke, baik Kak. Jadi teman-teman, dari cerita Keong Mas ini sangat menarik ya. Dan misalnya mengajarkan kita untuk tetap setia kepada orang yang sebelumnya. Orang yang kita sayang lebih tepatnya. Nah, terus kalau menurut kakak dari cerita Keong Mas ini apa pesan moralnya supaya orang penonton bisa tahu ya pesan moral dari Keong Mas? Baik, jadi menurut secara saya pribadi
pesan moralnya itu tentang pentingnya kita menjaga cinta yang tulus dan kesediaan untuk berjuang demi cinta tersebut. Oke. Terus kalau misalnya menurut Kakak sendiri, dari cerita ini Keong, karakter Keong Mas ini dia memiliki karakternya. Menurut Kakak karakternya bagaimana? Oke, pendapat saya mengenai Keong Mas, cerita Keong Mas ini cukup membuat saya suka dengan cerita ini, yang dimana cerita ini mengajarkan kita tentang sebuah cinta yang tulus kepada seseorang, tetapi di sisi lain kita diajarkan untuk tidak boleh menyimpan rasa iri hati kepada saudara, saudara, lalu teman, sahabat, dan lain-lain. Karena dampak menyimpan iri hati dapat merusak kepercayaan diri kita sendiri. Oh, jadi kita tidak boleh iri hati kepada sesama kita ya? Ya, memang seharusnya begitu. Oke, terima kasih untuk dan terima kasih juga karena Kakak Ia telah berkunjung ke podcast saya. Oke, sebelum itu terima kasih juga. Terima kasih kembali Kakak karena sudah mau mengundang saya untuk menceritakan dan men-sharingkan cerita yang sudah saya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah bersedia untuk menonton podcast saya kali ini. Oke, bye-bye semuanya.